Tapi kalau sudah mengatakan melakukan poligami karena alasan mengikuti Nabi, ingat selama 28 tahun Nabi tidak pernah poligami. Kalau ini merupakan salah satu sunnah yang benar-benar sunnah dilakukan oleh Nabi, tentu selama 28 tahun di dalam rentan waktu Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi sudah melakukannya, tapi Nabi tidak melakukan. Ini yang pertama. Tapi kalau sudah mengatakan melakukan poligami karena alasan mengikuti Nabi, ingat selama 28 tahun Nabi tidak pernah poligami. Kalau ini merupakan salah satu sunnah yang benar-benar sunnah dilakukan oleh Nabi, tentu selama 28 tahun di dalam rentan waktu Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi sudah melakukannya, tapi Nabi tidak melakukan. Ini yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, pada kali ini saya akan membahas tentang isu poligami. Karena ini banyak terjadi dan viral di media sosial tentang kasus satu ustadz di Banten. Yang menjadi masalah dari kasus poligami ini, dari para pelaku poligami ini menurut saya, pertama adalah klaim sunnah. Jadi mereka yang menganjurkan poligami dengan alasan mengikuti sunnah Nabi, mengikuti ajaran Nabi. Kita lihat fakta sejarahnya. Nabi Muhammad itu menikah dengan Khadijah, dengan Sayyidah Khadijah. Itu sekitar usia 25 tahun. Dan selama menikah dengan Khadijah, selama 28 tahun itu, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan poligami. Nabi Muhammad tidak pernah memperistri selain Khadijah pada rentan waktu di dalam pernikahan dengan Khadijah itu. Tidak pernah Nabi Muhammad, bisa dicek di buku-buku sejarah, di buku-buku sirah nabawiyah. Jadi selama 28 tahun Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad tidak pernah menikah dengan siapapun selama perkawinan dengan Khadijah. Nah, Nabi Muhammad melakukan poligami pasca meninggalnya Sayyidah Khadijah, yaitu sekitar waktu 8 tahun. Bayangkan. Jadi waktu Nabi Muhammad 28 tahun lebih banyak digunakan hidup bersama Khadijah tanpa melakukan poligami. Pasca Sayyidah Khadijah meninggal itulah kemudian Muhammad melakukan poligami dan memperistri lebih dari satu perempuan. Tapi perlu dicatat bahwa pernikahan Nabi Muhammad pasca Khadijah dengan banyak istri itu dilakukan bukan terhadap perempuan-perempuan dalam tanda kutip perawan, tapi semuanya adalah janda-janda. Janda-janda tua, janda-janda yang memang memerlukan kebutuhan untuk diayomi, untuk dilindungi. Akhirnya Nabi Muhammad nikahi. Jadi sebetulnya alasan mereka, para pelaku atau monitoring poligami, menganjurkan melakukan poligami atas alasan sunnah, atas alasan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ini sangat fatal salahnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pertama, selama menikah dengan Sayyidah Khadijah 28 tahun, Nabi Muhammad tidak pernah menikah. Kedua, Nabi Muhammad melakukan poligami atau memperistri lebih dari satu perempuan selama atau dalam rentan waktu 8 tahun, itu perempuan-perempuan yang dinikahi oleh Muhammad bukan perempuan-perempuan perawan, tapi semuanya adalah janda-janda. Itu sebetulnya. Yang kedua, orang sering salah atau orang dengan seenaknya mengutip ayat Quran surah An-Nisa itu. Orang-orang yang tidak memahami Al-Quran secara komprehensif, ini fatal. Akhirnya comot sana sini ayat Al-Quran. Kesalahan itu terdapat ketika para pelaku poligami atau orang-orang yang selama ini menganggap poligami itu adalah sesuatu yang lumrah atau sesuatu yang sunnah. Gara-gara mencomot satu ayat Al-Quran di tengah-tengah. Ayatnya berbunyi fankihu ma thaba lakum itu. Padahal ayat itu sebetulnya adalah potongan dari ayat-ayat yang lain. Itu kan tengah ayat. Awal ayatnya itu sebetulnya adalah
Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tawalakum. Ayo teman-teman, kita berpikir secara rasional dan secara komprehensif di sini. Ingat, wa in khiftum alla tuqsitu. Ayat ini turun ketika para sahabat waktu itu banyak memperistri perempuan-perempuan. Lebih dari 4, lebih dari 5, dari 10 lebih. Banyak orang yang menikahi, dan yang dinikahi adalah anak-anak yatim. Pada saat melakukan peperangan. Karena banyak orang atau sahabat yang tidak mampu berlaku adil, turun ayat ini. Ada satu kondisi di mana para sahabat menikahi beberapa istri, lebih dari 10, lebih dari 5, lebih dari 10, lebih dari 8 contoh. Tiba-tiba ayat Quran turun. Kamu kalau tidak mampu adil menikahi perempuan-perempuan yang 10 itu, jangan lakukan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Kalau tidak mampu adil 10, 11, 12, ya kamu lakukanlah 4, maksimal 4. Jadi sebetulnya ayat ini itu berisi tentang tahdid atau pembatasan. Bukan berisi tentang anjuran memperbanyak istri. Ini yang sebetulnya orang banyak salah paham dan salah tafsir. Kenapa? Karena memotong ayat itu. Coba kalau baca ayatnya secara menyeluruh dari awal dan melihat konteks turunnya ayat atau asbabun nuzulnya, pasti pemahamannya tidak seperti itu. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, karena salah atau klaim mengikuti sunnah Nabi itu sudah tidak valid, sudah tidak rasional, dan sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kesalahan di dalam memahami ayat poligami itu. Mengenai tentang poligami atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ta'adduduz zaujat. Saya ingin mengutip satu tafsir yang ditulis oleh Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar, bahwa menurut beliau fitrah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan itu adalah satu istri satu suami. Fitrah manusia itu begitu. Jadi fitrah tabiat dari seorang laki-laki itu memiliki istri satu. Itu kata Rashid Ridho. Kemudian ta'adduduz zaujat menurut beliau adalah khilaful asli. Oleh karena poligami, oleh karena ta'adduduz zaujat itu adalah khilaful asli ya. Atau tabiat manusia itu adalah, atau laki-laki memiliki satu istri. Kata Sayyid Rashid Ridho, beristri lebih dari satu itu hukumnya, atau dalam tanda kutip, dia adalah khilaful asli, menyalahi aturan dasar. Di dalam hukum Indonesia misalkan, asas dari perkawinan itu adalah asas monogami, di mana satu suami punya satu istri. Tapi kemudian apakah poligami di dalam hukum Indonesia itu diperbolehkan? Iya, diperbolehkan. Tapi dengan aturan dan syarat-syarat yang begitu ketat. Di antaranya apa? Harus ada izin dari seorang istri. Orang yang melakukan poligami karena berbagai macam alasan. Selain alasan yang tadi saya katakan, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti kemudian salah tafsir terhadap Al-Quran tadi, tidak jelas atau tidak komprehensif di dalam memahami ayat Quran. Mungkin itu adalah faktor eksternal. Tetapi kalau sudah melakukan poligami karena alasan mengikuti Nabi, ingat, selama 28 tahun Nabi tidak pernah poligami. Kalau ini merupakan salah satu sunnah yang benar-benar sunnah dilakukan oleh Nabi, tentu selama 28 tahun di dalam rentan waktu Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi sudah melakukannya, tapi Nabi tidak melakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, selama 8 tahun Nabi melakukan poligami itu, Nabi hanya menikahi orang-orang atau janda-janda saja. Nah, praktik-praktik seperti ini yang kemudian menurut saya agak mengerisaukan atau perlu ditinjau kembali. Melakukan perbuatan poligami itu kalau klaimnya adalah sunnah Nabi, itu tidak masuk akal dan tidak bisa dibenarkan.